Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alifianti Makfirah Hadi dengan NIM G002502 dari kelompok SGD 13 atau B3 dan dengan asisten lab Mas Dilon. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi blok 2.1. Oke, jadi untuk laporan pertama, soalnya itu saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Untuk pertanyaannya, A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Dan C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan juga pembesaran prostat. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang anatomi penis. Jadi penis itu adalah organ kopulasi pria yang berbentuk tubuler dan juga homolog dengan glans klitoris pada wanita. Karena waktu fase embriologi itu berasal dari struktur primordial yang sama, yaitu tuberculum genitalis. Penis itu dibagi jadi dua pars, yaitu ada pars fixa sama pars libera. Kalau pars fixa itu bulbus dan juga crus. Kalau pars libera itu ada corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Jadi untuk pars fixa itu ada bulbus dan juga crus kan. Kalau bulbus itu yang ini, yang di tengah. Jadi dia itu ada diapit oleh crus penis dextra et sinistra. Kalau bulbus yaitu kalau crus yaitu dia sebaliknya, dia itu ada di bagian lateral dari bulbus penis. Nah, bulbus penis itu dia bakalan ke arah distal, yaitu berlanjut menjadi corpus spongiosum, lalu akan melebar menjadi glans penis dan dilewati sama uretra pars spongiosum. Lalu kalau misalnya yang crus itu juga dia akan berlanjut ke bagian dorsal membentuk corpora cavernosa, corpus spongiosum. Jadi di bagian dalam glans penis akan mengalami pelebaran yang disebut fossa navicularis. Muara uretra yaitu disebut ostium uretra externum, yaitu ya di bagian sini. Nah, terus di bagian proksimal dari glans penis itu terdapat batas antara korpus dan glans berbentuk cekungan yang disebut sulcus corona glandis. Jadi dia itu kayak ada di sini gitulah, di bagian sininya penis. Juga ada frenulum preputii, yaitu kayak lipatan yang ada tepat di bawah muara uretra. Corpora cavernosa ini itu dia merupakan jaringan erektil utama. Dia itu ada di bagian dorsal penis ya tadi, dan dia itu terdapat dua, diliputi sama tunica albuginea. Tunica albuginea dexter et sinister akan menyatu di medial yang disebut septum pectiniform. Vaskularisasi. Jadi untuk vaskularisasi penis secara singkatnya, jadi dia itu arteri penis itu adalah cabang dari arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Sementara kalau untuk venanya ini itu dia bermuara pada vena pudenda interna. Jadi kalau pars fixa penis itu dia ada musculus ischiocavernosus dan juga musculus bulbospongiosus, yaitu yang ini dan yang ini. Nah, kalau yang ischiocavernosus itu dia letaknya itu ada di crus penis, sementara kalau yang bulbocavernosus seperti namanya itu dia ada di bulbus penis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skrotum. Jadi kalau skrotum dilihat di gambar yang sebelah kiri ini, dia itu ada beberapa lapisan yang secara umum sih ada 9 atau 10 gitu. Jadi 10 sama kulit. Jadi yang pertama itu kan ini kulit. Ada kulit yang paling luar, lalu ada fascia dartos dan juga musculus dartos. Di sini kelihatan. Terus ada fascia spermatica externa, lalu juga ada M. cremas serica. Terus setelah itu ada fascia spermatica interna, terus juga ada tunica vaginalis, lamina parietal, dan juga visceral. Terus ada tunica albuginea dan juga tunica vasculosa, lalu yang terakhir itu adalah substansia testis. Funiculus spermaticus. Jadi funiculus spermaticus ini adalah struktur penggantung testis yang merupakan sekumpulan struktur yang dibungkus oleh fascia spermatica externa, M. cremasterica, dan juga fascia spermatica interna. Nah, struktur yang terdapat pada funiculus spermaticus ini ada arteri, yaitu ada arteri testicularis cabang aorta abdominalis, ada arteri deferentialis cabang arteri vesicalis superior, dan juga ada arteri spermatica externa. Lalu untuk venanya ada vena testicularis yang membentuk plexus venosus pampiniformis, dan untuk nervusnya ada nervus genitofemoralis dan juga plexus spermaticus. Jadi setelah melewati annulus inguinalis profunda,
ductus deferens akan memisahkan diri dari funiculus spermaticus. Testis ini adalah struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Jadi mereka itu ya berasal dari struktur yang sama waktu masa embrional, yaitu terletak di cavum abdomen, yang nanti dia itu bakal desensus atau turun. Nah, gini terletak di dalam skrotum dan ada sepasang ya. Jadi ada testis kiri dan kanan, yang mana yang kiri itu lebih rendah daripada yang kanan. Karena ya tadi funiculus spermaticusnya lebih panjang. Nah, terus di sini itu bergambar yang sebelah kiri atas itu adalah descensus testiculorum. Jadi testis ini mengalami penurunan relatif ke dalam canalis inguinalis, lalu masuk ke skrotum dengan tarikan dari gubernaculum testis untuk menghindari temperatur abdominal yang suhu. Ada vaskularisasi testis. Jadi untuk arterinya di sini cuma ada gambar venanya ya. Jadi untuk arterinya itu ada arteri testicularis cabang aorta abdominalis, terus ada arteri ductus deferentis cabang arteri vesicalis inferior, dan juga arteri cremasterika cabang arteri epigastrika inferior. Terus untuk venanya ada vena testicularis yang keluar sebagai jalinan vena, yaitu plexus venosus pampiniformis. Selanjutnya ada lapisan pembungkus testis. Jadi secara umum tuh ada 3, yaitu ada tunica vaginalis, tunica albuginea, dan juga tunica vasculosa. Kalau tunica vaginalis itu dia dibagi jadi 2, yaitu ada lamina parietal dan juga lamina visceral. Jadi kalau yang lamina parietal ini menempel pada fascies interna skrotum, sementara kalau yang visceralis itu dia menempel langsung pada substansia testisnya. Antara lamina parietalis dan visceralis itu terdapat suatu ruang juga yang disebut cavum vaginalis testis. Tunica albuginea ini adalah tonjolan-tonjolan yang masuk ke dalam testis, lalu itu disebut septum atau trabecula. Nah, dia ini membagi testis menjadi 200-300 lobuli. Dalam tubulus contractus seminiferus itu terdapat 2 buah sel, yaitu ada sel Sertoli sama sel spermatogenik. Kalau sel Sertoli itu kayak sel penyokong yang fungsinya itu kayaknya tuh lebih untuk memberikan nutrisi. Kalau misalnya spermatogenik yaitu dia untuk menghasilkan sperma. Sedangkan di antara tubulus terdapat sel interstitial Leydig yang mengekspresikan testosteron. Jadi jalur perjalanan sperma itu di sini dia itu diatur sama sistem saraf parasimpatis, sementara kalau yang ejakulasi itu diatur sama sistem saraf simpatis. Nah, jadi kalau ereksi ini juga sebenarnya dibagi jadi emisi dan juga ejakulasi. Kalau emisi itu ada substansia ejakulasi dari testis yang keluar menuju uretra sampai ostium ductus ejaculatorius pada uretra pas prostatica. Kalau ejakulasi itu ketika substansi ejakulasi itu keluar dari ostium uretra externum. Mekanismenya, jadi pertama itu ya tentu saja melalui rangsangan, yaitu ada rangsangan sensorik dan juga bisa rangsangan pikiran. Lalu semua sinyalnya ini itu bakal dikirimkan ke pusat otak di hipotalamus dan juga sistem limbik. Terus dia itu akan turun ke sumsum tulang belakang dan masuk ke pusat ereksi di sumsum tulang belakang. Dan sinyalnya ini akan berhenti di segmen sakral S2 sampai 4 dan akan keluar lewat nervi erigentes menuju ke plexus pelvis lalu ke penis di corpus cavernosum. Nah, saraf parasimpatis ini membuat atau bikin lepasnya nitric oxide yang fungsinya itu untuk melemaskan otot polos di pembuluh darah, di dekat-dekat pembuluh darah. Jadi melemaskan otot polos pembuluh darah yang fungsinya itu untuk melemaskan otot polos pembuluh darah. Nah, jadi ketika pembuluh darah melebar, arteri di penis itu arteri helicina itu dia akan vasodilatasi, jadi darah itu akan masuk deras ke corpora cavernosa. Jadi darah itu akan masuk deras ke corpus cavernosum. Nah, jadi saat ini penis itu akan mulai mengembang karena ruang sinusoid di corpus cavernosum kan tadi terisi darah. Nah, darah itu akan dikunci karena lapisan tunika albuginea itu akan menekan vena dan jadi darah susah keluar. Akibatnya tekanan tinggi dan ereksi bisa dipertahankan. Nah, sebaliknya itu untuk menghambatnya itu ada sistem simpatisnya, yaitu ada di lumbal 1-3 yang dia itu fungsinya itu akan vasokonstriksi, jadi dia itu akan darahnya itu akan keluar dari corpus cavernosum, jadi dia itu akan menghentikan ereksi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga,
tadi adalah perbedaan anatomi dan klinis dari skenario. Analisis klinisnya itu dia itu mengalami torsio testis atau ketika testis itu terpuntir pada funiculus spermaticus, jadi aliran darah itu akan berhenti. Nah, klinis khasnya itu biasanya itu akan ya tadi nyeri mendadak hebat, udah nggak usah deh. Nah, terus yang selanjutnya itu ada ketika peserta lain itu mengeluh kalau misalnya ada benjolan di bagian skrotum. Nah, ini itu bisa dianalisis secara klinis, yaitu adalah varikokel. Jadi varikokel ini ketika adalah pelebaran vena di plexus pampiniformis yang dia itu berbentuknya seperti cacing-cacing, jadi disebutnya itu kayak bag of worms. Umumnya sih di sebelah kiri. Jadi untuk yang klinis ketiga itu ketika tadi kayaknya bapak-bapak itu mengeluh susah BAK, dan analisis klinisnya ini adalah benih prostat hiperplasia atau BPH. Jadi ini adalah pembesaran prostat jinak yang biasanya itu terjadi pada lansia. Dalam kondisi umumnya itu kelenjar prostat membesar dan menekan uretra dan juga mengganggu aliran urin. Baik, untuk laporan yang kedua, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Untuk pertanyaannya, A. Jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Oke, jadi pembagian organ dan fungsi umumnya. Jadi sistem uropoetika itu secara umum itu ada 4 organ. Yang pertama itu ada ren atau ginjal, yang dia itu fungsinya itu untuk selain dia untuk menyaring darah dan juga dia itu untuk pembentukan urin. Terus juga dia itu bisa untuk sekresi hormon. Terus yang kedua itu adalah ureter. Ureter itu fungsinya itu untuk menyalurkan urin dari ren sampai ke vesika urinaria di bagian posterior. Nah, terus yang ketiga ada vesika urinaria. Vesika urinaria ini adalah kantung muskular yang fungsinya itu untuk menampung urin. Dan yang terakhir itu ada uretra, yang mana dia ini juga sebagai saluran dan juga dia itu punya otot atau sphincter yang fungsinya itu untuk menahan dulu supaya urinnya itu nggak langsung keluar gitu. Baik, selanjutnya alur perjalanan urin. Jadi bisa dilihat di sini pertama itu kan dari ginjal dulu. Nah, jadi di ginjal itu kan ada nefron. Nanti dia itu bakalan disaring dulu kan, mulai dari glomerulus. Darah itu bakalan disaring, terus meninggalkan sel darah sama protein di pembuluh dan juga menyaring sisanya kan menjadi urin primer. Nanti dia masuk ke tubulus contortus proximal, terus jadi urin sekunder dan masuk ke lengkung Henle yang ascendant, habis itu nanti descendant. Yang ascendant itu nanti menyerap H2O dan juga yang descendant itu menyerap H2O dan juga yang ascendant nanti menyerap natrium. Terus nanti dia masuk ke tubulus contortus proximal dan menjadi urin sebenarnya. Terus dia masuk ke ductus collectivus. Nanti ada hormon ADH kalau nggak salah di sana yang bikin urinnya itu menjadi lebih pekat, apalagi kalau dehidrasi. Nah, habis itu nanti dia keluar lewat medula ya, nanti dia keluar masuk ke kalis minor, nanti keluar lewat papila di medula ya, nanti abis itu masuk ke kalis minor, abis itu ke kalix mayor, terus nanti ke pelvis renalis dan keluar lewat ureter. Nah, nanti di ureter itu dia bakalan disambungin ke bagian posterior vesika urinaria, tapi sebenarnya di sini itu riskan sih sebenarnya karena kalau misalnya urinnya itu yang keluar itu ada bentuk batu atau kristal, itu dia punya penyempitan di ureter. Jadi di ureter itu ada 3 penyempitan, yaitu ada di ureter pelvic junction yang di sini. Terus abis itu nanti ada di bifocartio arteri iliaca communis, yaitu di sini ya. Nanti pokoknya dia itu kayak dililit gitu sama arteri iliaca communis, dan juga sama di sini di jalan masuknya ke arah vesika urinaria. Terus nanti dia masuk ke vesika urinaria ditampung. Jadi di vesika urinaria itu ini ada gambarnya bedanya antara VU pria dan juga VU wanita. Jadi kalau misalnya
di VU nanti dia itu kan sebenarnya letaknya itu ada di cavum pelvis, tapi nanti dia kalau kosong, kalau penuh dia itu bisa mengembang sampai ke superior, bahkan sampai ke cavum abdomen. Nah, terus selanjutnya itu adalah uretra. Uretra ini dia itu beda ya antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu dia mereka itu uretranya itu biasanya lebih panjang, sekitar 18 sampai 24 cm. Kalau perempuan itu biasanya cuma sekitar 4 cm. Terus kalau uretra pria itu biasanya kan dilewati selain urin juga biasanya dilewati cairan semen. Terus juga dia itu dibagi-bagi jadi beberapa pars, yaitu ada pars prostatika, preprostatika, terus ada pars prostatika, terus ada pars membranacea dan juga pars spongiosa. Kalau di wanita itu kan dia langsung karena pendek ya, jadi makanya dia itu juga lebih rentan terkena infeksi. Oke, selanjutnya laporan ketiga. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan juga episiotomi. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu dasar pelvis dan perineum. Jadi ini kan jadi ini regio pelvis. Nah, ini dia itu banyak muskulus. Di antaranya itu yang pertama itu ada muskulus levator ani, yang dia itu origonya itu dari arcus tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis, dan insersinya itu dibagi jadi 3, yaitu ada serabut anterior yaitu musculus puborectalis, terus ada serabut intermedia yaitu musculus pubococcygeuus, dan juga serabut posterior yaitu musculus iliococcygeus. Jadi fungsinya levator ani ini untuk menyokong dan juga mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya, dan juga mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengendan dan mendorong otot-otot abdomen, atau misalnya saat batuk gitu. Nah, terus juga di sini dia itu kan di sini ada os coccygeus ya. Nah, os coccygeus ini origonya itu di spina ischiadica, dan insersionya itu di os sacrum dan os coccygeus, dan fungsinya itu untuk menopang diafragma pelvis. Membrana perinei. Jadi membrana perinei ini merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Terletak horizontal ke arah anterior, terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicum inferius. Di atasnya, berhubungan dengan ruangan tipis disebut spatium perinei profundum, dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra, dan sebagai stabilisator topi posterior membrana perinei. Di sini bisa kita lihat perbedaannya antara di pria dan juga di wanita. Jadi kalau di spatium perinei profundum itu dia ada muskulus-muskulusnya. Di antaranya itu ada muskulus sphincter uretra externum, terus ada musculus transversus perinei profundum. Nah, terus ada juga muskulus yang cuma ada pada wanita, itu adalah muskulus kompresor uretra dan juga musculus sphincter uretra vagina. Jadi regio perineum ini letaknya itu ada di bawah dasar pelvis. Bentuknya itu berlian yang dibagi menjadi 2 regio oleh garis kail yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum, yaitu ini urogenital. Ini kan ada kayak berlian diamond. Dibagi jadi urogenital yaitu di anterior, dan juga regio analis di posterior. Jadi batasnya itu adalah ada di anterior, lateral dan posteriornya. Jadi di anterior itu ada margo inferior symphysis pubis, ini kalau bisa dilihat lanjut ya. Ini. Terus abis itu di bagian lateral ada rami ischiopubica yang di bagian anterior, dan juga ligamentum sacrotuberal di bagian posterior. Terus juga yang di bagian posteriornya ada apex os coccygeus. Selanjutnya ada perbedaan pelvis pria dan wanita. Jadi kalau di wanita itu biasanya bentuk umumnya itu adalah bentuk ginekoid atau kayak bulat gitu.
karena fungsinya itu untuk mengeluarkan janin. Kalau di laki-laki itu yang umumnya itu bentuknya itu adalah android. Ukuran conjugata vera anatomica itu sedikit lebih panjang daripada diameter transversa, dan dia itu kayak bentuknya seperti jantung. Untuk os sakrumnya kalau pada wanita itu pendek, luas, kurang melengkung, dan kalau pada pria itu dia lebih panjang, sempit, melengkung ke depan. Kalau misalnya untuk arcus pubicusnya di wanita itu membulat, sementara kalau di pria itu sempit. Terus untuk tulang pelvisnya kalau di wanita kayak tadi kan dia bentuknya lebih lebar, jadi dia itu lebih tipis dan tidak kuat, sementara kalau pada pria tebal dan kuat. Terus juga pada wanita kavitas pelvikusnya dangkal dan luas, pada pria itu dalam dan sempit. Terus untuk os iliumnya pada wanita itu miring dan ke lateral, sementara kalau pada pria itu lebih tegak. Ini kalau di pria itu tulangnya itu lebih kuat, sementara kalau di wanita itu tidak terlalu kuat gitu. Dan juga kalau pada wanita itu dia lebih luas, kalau pada pria itu biasanya dia lebih sempit. Nah, untuk foramen obturatoriumnya di wanita itu triangular kecil, sementara kalau di pria itu lebar. Untuk acetabulum di wanita itu kecil, sementara di pria itu luas, dan spinacia dicanya pada wanita itu tidak menonjol, sementara kalau di pria itu menonjol. Selanjutnya ada bidang Hodge. Jadi bidang Hodge ini adalah kayak garis hayal dari panggul ibu yang fungsinya itu untuk mengukur penurunan janin. Jadi di sini ada 4 bidang Hodge. Yang pertama itu bidang Hodge itu yang ditarik setinggi adductus pelvis. Jadi dari sini ke sini H1, terus ada bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah sifisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Terus ada bidang Hodge 3 yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan juga 2. Terus ada bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan juga 3. Sini, paling bawah. Selanjutnya adalah prosedur episiotomi. Jadi episiotomi itu jadi ketika melahirkan, perineum itu akan meregang dan bisa robek. Untuk mencegah rupturnya sphincter ani dilakukan episiotomi. Nah, ada 2 tipe episiotomi seperti bisa dilihat di gambar, yaitu ada yang mediolateral yaitu agak miring kayak gini, dan ada juga yang mediolateral atau di midline sejajar sama anus. Jadi pada episiotomi median sayatan dimulai pada garis tengah komisura posterior lurus ke bawah tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan pada episiotomi mediolateral sayatan itu dimulai 45 derajat langsung dari midline. Mungkin sekiranya itu yang bisa saya jelaskan dari laporan anatomi blok 2.1. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.